Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. BI menegaskan pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar, tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah bahan baku dan efisiensi energi. Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menilai edukasi konsep hijau sejak dini kepada pelaku UMKM menjadi sangat penting, mengingat sektor ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Menurut Destri, pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah bahan baku, efisiensi energi, dan penerapan sirkular ekonomi. Kita mencoba untuk melakukan business matching, kita mulai dengan UMKM binaan kami yang jumlahnya ada sekitar 3.000-an UMKM. Kita lihat mana yang memang mereka layak untuk untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu akan kita coba terus. Hingga 1 Juli 2025, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar 33,7 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan hijau dan kendaraan listrik. BI juga memperluas dukungan melalui pendampingan bisnis, business matching, dan penguatan pasar keuangan hijau. Salah satunya dilakukan lewat pembelian surat berharga hijau sebagai bagian dari instrumen operasi moneter dan cadangan devisa. Kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak berubah royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam waktu singkat, seluruh sembako ludes terjual. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh stok sembako mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu ludes terjual. Petugas pun sempat kewalahan melayani antusiasme warga yang dominasi ibu-ibu dalam membeli kebutuhan di pasar sembako murah ini. Kegiatan pasar sembako murah digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan. Beragam pangan murah yang diselenggarakan oleh Polres Jeneponto, beras, penyaluran beras, SPHP dari Bulog sebanyak 1 ton kita
salurkan ke masyarakat di kegiatan ini. Alhamdulillah 1 ton beras 200 sak. Antusias masyarakat yang foto membeli dan habis total. Karena kalau di sini lebih murah dibanding di pasar. Untuk harganya sendiri, Bu? Ya? Untuk harganya sendiri? Kayaknya ini 57.000. Sedangkan di misi 70. Ya, 70 ya. Masyarakat berharap pasar sembako murah terus digelar secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Yang ada di sekitar ini. Ratusan pengurus Kadin Indonesia secara resmi dilepas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju retret Kadin 2025 di Akmil, Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Selain membentuk kedisiplinan, nasionalisme, serta wawasan kebangsaan kepada para peserta, retret ini juga ditujukan untuk mendukung program pemerintah, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Kadin Indonesia untuk mengawal dan mendukung penuh konsep Indonesia Incorporated, serta menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, termasuk usaha kecil dan mikro. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada ratusan peserta retret Kadin 2025 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Arahan ini disambut positif para peserta yang mengikuti retret di Akmil, Lembah Tidar, Magelang dengan mendukung berbagai program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Tim Liputan iNews melaporkan. Film animasi merah putih One for All tengah menjadi sorotan panas di media sosial. Pasalnya dengan kualitas visual yang ada, film ini disebut memakan anggaran hingga 6,8 miliar rupiah. Beginilah animasi merah putih One for All yang mendapat sorotan tajam netizen di media sosial. Ya, film animasi Indonesia Merah Putih One for All menjadi sorotan panas, di mana karya yang dijadwalkan tayang 14 Agustus ini banjir kritikan dari warganet. Diproduksi per Vicky Kreasindo, film ini diharapkan jadi suguhan spesial di Hari Kemerdekaan, namun publik menyoroti kualitas visual animasi, ditambah dengan anggaran besar senilai 6,8 miliar rupiah untuk membuat film animasi seperti ini. Selain warganet, Hanung Bramantio juga menilai terlalu buru-buru film ini ditayangkan. Padahal ironisnya saat ini masih ada 200 judul film lain yang masih antri tayang di bioskop Indonesia. Publik pun bertanya apakah ada keterlibatan Kementerian Ekonomi Kreatif di balik anggaran besar pembuatan film ini. Menjawab hal itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan Kementerian Ekonomi Kreatif hanya memberi masukan saja, tapi tidak memberi bantuan finansial sama sekali dan tidak ada bantuan dalam bentuk promosi. Hingga saat ini, parodi mengkritik tentang film animasi ini masih terus ramai dibicarakan di media sosial. Pemirsa, pasien yang mengalami gangguan THT terus melonjak hingga 25% di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Diduga para pasien terdampak dari suara keras sound horeg. Akibat sudah sangat meresahkan, Pemprov Jawa Timur akan membuat aturan dan penertiban tentang sound horeg. Namun penertiban ini tetap mengedepankan keseimbangan antara hiburan dan ketertiban umum. Ada 4 poin utama yang jadi fokus penertiban. Di antaranya, batasan desibel yang sudah ditetapkan, dimensi kendaraan yang digunakan untuk membawa sound system,
serta kegiatan pendukung yang menyertai penggunaan sound system seperti tarian juga harus diatur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini Pemprov Jawa Timur juga tengah merumuskan strategi penertiban yang komprehensif, termasuk mewajibkan izin dari kepolisian untuk setiap kegiatan yang menggunakan sound system dan memastikan kepatuhan terhadap batasan volume suara. Sementara itu, dokter spesialis THT di RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Alia Hidayati, mengatakan jumlah pasien THT terutama yang mengeluhkan gangguan telinga dalam beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan hingga 25%. Rata-rata pasien yang mengalami gangguan pada telinga usai datang ke pertunjukan atau tetangganya menyewa sound horeg saat hajatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan seperti tinnitus, gangguan frekuensi, hingga nyeri saat mendengar suara tertentu. Sebelumnya, seorang ibu, Anik Mutmainah, meninggal saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar Pasirian, Lumajang. Korban tiba-tiba tersungkur dan tidak sadarkan diri dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Ketahui penyebab kematian korban, namun Pemkab Lumajang akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Tim Liputan iNews. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan.